Halo teman-teman, jumpa kembali di kelas pemrograman web 2. Pada video yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai pembuatan web service menggunakan PHP. Pada video ini, kita akan membuat web client menggunakan PHP, di mana seluruh data untuk client ini diambil dari web service yang telah kita buat. Kita akan mempersiapkan sebuah proyek PHP yang akan kita isi dengan beberapa folder dan file yang telah dijelaskan pada video tentang MVC. Berikut saya akan melakukan copy paste untuk folder controller, pages, scripts, styles, uploads, dan index.php. Hal pertama yang akan kita kerjakan pada proyek ini adalah membuat sebuah kelas di mana pada kelas tersebut terdapat beberapa konstanta untuk URL ke web service. Untuk mencapai hal tersebut, kita akan membuat sebuah folder pada proyek yang sedang dikerjakan dan kita beri nama util. Di dalam folder tersebut, kita akan membuat sebuah kelas yaitu API Service. Pada kelas ini, kita akan membuat konstanta dengan sintak const. Konstanta adalah sebuah variabel dengan nilai yang selalu tetap dan tidak dapat diubah. Contoh konstanta umum lain yang diketahui adalah percepatan gravitasi atau massa jenis air. Bentuk konstanta yang dibuat adalah sebuah string yang berisi URL untuk masing-masing web service yang telah dibuat. Konstanta pertama yang akan dibuat adalah konstanta yang berisi URL untuk service.authenticate.php. Untuk dapat melakukan akses pada service tersebut, kita perlu menuliskan alamat server di mana service tersebut berada. Dalam studi kasus yang kita kerjakan, alamat dari service_authenticate berada pada alamat http://localhost/demo_08_services/v1/service_authenticate.php. Setelah menuliskan konstanta tersebut, kita akan menggunakan sebuah library untuk mengirimkan data ke web service tersebut. Link untuk project library tersebut dapat dilihat pada deskripsi video. Library tersebut akan berada pada folder util dengan nama utility.php. Masukkan utility.php tersebut dalam folder util pada proyek yang sedang Anda kerjakan. Langkah berikutnya adalah menghilangkan beberapa baris kode program, include_once yang berada pada index.php, dan memasukkan dua buah file yang baru yaitu API service.php dan utility.php. Setelah selesai menghilangkan dan menambahkan beberapa baris kode program pada index.php, kita akan mengubah beberapa bagian pada kelas user controller. Hal pertama yang akan kita hilangkan adalah atribut dan konstruktor dari kelas ini. Meskipun konstruktor dihilangkan, kita tetap dapat membuat objek dari kelas ini dikarenakan sifat default konstruktor yang sudah dibuat secara implisit. Hal kedua yang akan kita ubah adalah proses pengiriman data. Dikarenakan saat ini kita sudah menggunakan web service sebagai data utama, maka baris $user $dis, tanda panah user DAO, tanda panah login, kurung buka $username, $password akan kita hilangkan. Sebagai gantinya, saya akan membuat sebuah array asosiatif dengan nama pointer yang sama dengan nilai variabel yang diterima oleh web service. Selanjutnya, array tersebut akan dikirimkan ke web service dengan kode program $ws response sama dengan utility.22 kali ke_post. Ke_post ini akan kita beri parameter pertama yaitu adalah API service $22 kali authenticate_url dan parameter kedua adalah $senddata. Variabel $ws response digunakan untuk menampung data hasil return dari web service tersebut.
Hasil return dari web service tersebut akan kita decode dengan perintah JSON_decode dan kita simpan hasilnya dalam sebuah variabel $response. $response hasil JSON_decode berbentuk std class. Std class merupakan sebuah kelas standar yang didefinisikan oleh PHP sebagai tempat penampung data hasil typecasting dari sebuah objek. Mari kita lihat isi dari $response yang berbentuk std class. Di sini saya akan memberikan komentar dahulu untuk sisa baris yang lain dan menggunakan perintah var_dump untuk melihat isi dari $response. Kita dapat melihat bahwa bentuk dan struktur JSON_decode dari service yang kita gunakan menggunakan objek std class. Struktur dari std class ini serupa dengan struktur JSON yang dikirimkan oleh web service. Untuk mendapatkan value dari objek std class ini, kita akan menggunakan tanda panah, kemudian memanggil properti dari std class tersebut. Dalam implementasi pada kelas user controller, kita akan membuat sebuah variabel $user, di mana variabel ini diisi oleh $response tanda panah user_data. Kemudian kita uncomment kode program untuk percabangan dan memperbaiki pemanggilan username dan name. Setelah selesai, kita dapat mencoba pemanggilan web service ini pada browser. Jika berhasil, maka tampilan akan berganti dari halaman login ke halaman utama. Setelah selesai dengan kelas user controller, kita akan mencoba untuk mendapatkan data dari seluruh kategori menggunakan web service. Untuk itu, kita akan membuka kembali kelas API service dan menambahkan sebuah konstanta untuk URL web service tersebut. Berikutnya, kita akan menuju kelas kategori controller dan melakukan hal yang sama. Kita akan mengubah cara mendapatkan data dari menggunakan $kategori DAO menjadi pemanggilan web service. Untuk mendapatkan data seluruh kategori, kita dapat menggunakan utility class dan memanggil metode ke_get dengan memberikan URL yang tepat. Di sini kita hanya memberikan data array kosong ke dalam metode ke_get. Kemudian kita akan menggunakan JSON_decode untuk mendapatkan data list kategori. Hal yang akan kita ubah berikutnya adalah file kategori_page.php. Kita akan mengubah cara pengambilan data yang dilakukan dalam for each. Setiap pengambilan data bukan lagi menggunakan get dari properti, melainkan langsung digantikan dengan nama dari properti tersebut. Setelah seluruhnya selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. Jika tepat, maka data kategori akan tetap muncul, namun sekarang data tersebut berasal dari web service. Berikutnya, kita juga akan mengubah proses penambahan data kategori. Pertama-tama, kita akan menambahkan sebuah konstanta URL sebagai target web service tersebut.
Langkah berikutnya, kita akan mengubah kode program proses untuk memasukkan data ke dalam basis data melalui web service. Satu hal yang perlu diingat bahwa data yang dikirimkan ke web service jangan berupa objek dari sebuah kelas, melainkan merupakan sebuah array. Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. Sekian materi web service klien menggunakan PHP. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa kembali di video yang lain.